Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini sebagai penutup daurah syabab yang pertama, kita akan menyampaikan sebuah catatan kecil yang bertema kalian adalah santri yang tangguh, insya Allah. Berbicara sosok yang tangguh itu bukan terletak pada kekuatan badan untuk menjatuhkan lawan. Memang itu bagian dari kekuatan. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, laisa asyadidu bisur'ah walakin asyadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan pada kekuatan badan untuk menjatuhkan lawan, walaupun itu memang bagian dari kekuatan, tetapi kekuatan yang sesungguhnya ketika seorang mampu menguasai dirinya ketika marah. Maka di sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita bertanya, sudahkah kita bisa mengendalikan diri kita sehingga kita memiliki jiwa yang kokoh, memiliki hati yang bersih, sehingga apapun yang kalian hadapi, yang kita hadapi, kita bisa menghadapi dengan baik. Karena permasalahan yang ada di hadapan kita, kita hadapi dengan pikiran yang jernih, dengan jiwa yang kokoh, tidak dengan perasaan semata, emosi. Betapa banyak orang yang menyesal karena menghadapi problematikanya dengan emosi. Nah, karena ini khulasah, lanjut. Ini sebenarnya kalau saya ngeklik sendiri cepat nih. Nah, wah, enggak kelihatan nih saya baca apa ini. Ya. Baik. Jadilah pemuda yang apa tulisannya itu? Tangguh. Baik. Iya, saya kira ada. Ini kalau saya hadapi dengan emosi, saya sudah keluar dari majelis. Ya. Tapi kan tidak boleh emosi. Mau judulnya aja ini kan, ayo. Langsung pembahasan kita, jangan hadapi problema dengan emosi. Itulah pemuda yang kuat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Rasul bersabda, ya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dhaif. Ya. Seorang mukmin yang kuat lebih Allah cintai dan lebih baik
Seperti tadi dinasihatkan oleh Ustadzuna Ustadz Muhammad hafizahullah, beliau menyebutkan hadis tadi. Jadi kalau kita bicara pemuda yang kokoh, santri yang tangguh, maka itu menjadi sebuah cita-cita, karena memang Nabi membimbing kita untuk menjadi seorang mukmin yang kokoh, yang kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ada 9 poin yang ingin saya sampaikan, di mana 9 poin itu akan menjadikan kita biidznillah menjadi kokoh dan tangguh. Sebenarnya bukan 9 saja ikhwan, atau mungkin lebih sederhana, tapi ini beberapa permasalahan yang ingin kita angkat. Baik, lanjut. Nah, ini permasalahan yang pertama, MTH. Apa MTH? Mengetahui tujuan hidup. Yang kedua, apa di situ tulisannya? MHK, mengetahui hakikat kemuliaan. Berikutnya, ini dikejar waktu ya, Pak. MHK, mengetahui hakikat kemuliaan. Terus TMPA, apa TMPA? Hadapi dengan tenang ya, Pak. Apa TMPA? Tidak mudah putus asa. Berikutnya, BASA, belajar agama sebagai amanah. Lanjut. GD tanda tanya, GPD, galau dunia. Kalau galau dunia itu gali potensi diri. Lanjut. MOB apa? Menjadi orang yang bermanfaat. MRT apa? Persiapan membangun rumah tangga. Nah, ini. TEMSEI apa? Tempuh sebab istiqomah. Berikutnya BMM apa? Banyak mengingat mati. Ini 9 poin, ini 9 telur itu ya kawan. Nah, ini kan 9 bulatan. Lanjut. Ini 9 telur. Kalau antum punya telur itu ingin menetas ya kan? Bagaimana menetas? Kita bicara 9 poin itu, ikhwatil kiram rahimana rahimakumullah ya. Dan itu untuk saya pribadi juga dan antum semuanya. Kalau 9 perkara ini bisa kita hadapi dengan baik, dengan tenang, insyaallah taala kalian menjadi santri yang tangguh dan kokoh. Yang pertama, seorang tidak mungkin akan menjadi santri yang kokoh kalau tidak mengerti tujuan hidup. Bagaimana akan kokoh? Bagaimana akan teguh? Tidak punya tujuan hidup, tidak ngerti. Maka selalu ingat poin ini ma'asyiral muslimin, mengingat tujuan hidup. Apa tujuan hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selalu ingat itu. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah saja. Oleh karena itu nanti pada hari kiamat ya, ketika manusia dikumpulkan dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah, kita dapatkan bahwa di antara yang mendapatkan naungan Allah itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam keadaan ibadah kepada Allah. Artinya, kalau kita ingin menjadi sosok yang tangguh, coba lihat diri kita, apakah kita tumbuh di atas ibadah kepada Allah atau tidak. Bagaimana bangun pagi, apakah dalam keadaan ibadah kepada Allah. Di siang hari
sampai kita tidur lagi. Ini yang pertama ikhwan, selalu mengingat tujuan hidup. Yang kedua, mengerti hakikat kemuliaan. Ini yang kadang mengganggu para pemuda. Merasa minder, merasa tidak mulia. Ini yang menjadikan orang kemudian lemah, tidak kokoh. Nah, jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan patokan kemuliaan itu di mana. Ternyata kemuliaan bukan banyaknya harta, kemuliaan bukan tingginya jabatan, tidak, tetapi kemuliaan itu ada dalam ketakwaan. Qala Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang sedang ditempuh oleh santri adalah jalan ketakwaan. Jadi jalan yang ditempuh oleh kalian ini adalah jalan ketakwaan, maka jangan minder, kalian itu mulia. Kokohlah dan teguhlah. Kemudian jalan yang kalian tempuh menuntut ilmu adalah jalan yang mulia. Di antara bentuk ketakwaan adalah menuntut ilmu. Kalian bukan pewaris para raja. Orang kalau dikatakan pewaris raja saja bangga luar biasa. Aku pewaris rojo. Saya pewaris pemilik perusahaan ini dan itu. Tapi antum, para penuntut ilmu adalah pewaris Nabi alaihi salatu wassalam. Maka setiap ayat yang antum pelajari, setiap hadis yang antum hafalkan, antum sedang berusaha untuk menjadi pewaris Nabi yang mengumpulkan banyak kebaikan. Jadi kenapa harus minder? Kenapa harus berkecil hati? Kalian adalah santri yang tangguh, santri yang kokoh. Kenapa? Karena kalian sedang menempuh jalan untuk menjadi pewaris Nabi. Ini yang pertama. Kemudian malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala bahkan mereka mengepakkan sayap kepada para penuntut ilmu. Tidak ada sejarah disebutkan bahwa malaikat-malaikat Allah, di dalam riwayat, di dalam hadis tidak ada disebutkan malaikat-malaikat Allah mengepakkan sayapnya untuk para raja, tidak ada. Tetapi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mengepakkan sayap untuk thalibul ilmi. Wa innal malaikah la tadau ajnihatahum li talibil ilmi ridwan bima yasna. Taib. Dan malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu karena ridha bima yasna. Nah, kemudian juga keutamaan ilmu yang lain tentu antum semuanya memahami. Jadi, harus selalu ingat hakikat kemuliaan agar tidak minder. Kemudian berikutnya ikhwan, belajar sebagai amanah. Antum semua sekarang dalam keadaan belajar, santri di pondok fulan, di ma'had ini, di ma'had itu. Coba mari kita bertanya pada diri kita masing-masing ketika kita belajar. Kalian belajar apakah karena terpaksa? Tidak usah dijawab sekarang. Jangan jawab dengan emosi. Ya, jawab dengan ketenangan. Aku ki ngaji, mangkat pondok. Niate opo? Terpaksa? Kalau terpaksa segera ganti agar kamu menjadi santri yang kokoh. Yang kedua, apakah kalian belajar hanya untuk mengikuti tren? Anaknya Pak D mondok, anaknya Bu D mondok, kakak saya mondok, masa saya tidak mondok? Apakah hanya mengikuti tren? Kalau memang iya, segera rubah. Atau kalian belajar karena takut orang tua, takut dimarahi? Naam. Atau kalian belajar karena daripada tidak ada kerjaan, ya, ngapain di rumah, berangkat pondok saja.
Dan ini insya Allah tidak ada pada antum semuanya, insya Allah. Karena antum adalah santri yang kokoh, santri yang tangguh. Jadi terus belajar untuk apa? Kita belajar sebagai bentuk mengemban amanah. Antum tahu ya, amanah itu ditawarkan kepada langit, ditawarkan kepada bumi, tidak menerima. Tapi yang menerima siapa? Manusia. Loh, kita yang menerima amanah itu dan kita yang mau mengambilnya. Artinya ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ketika kita belajar syariat, belajar Al-Qur'anul Karim yang kalau diturunkan kepada gunung akan luluh lantak gunung itu, sementara kita manusia mengambilnya sebagai amanah, maka betul-betul ambillah ilmu itu sebagai amanah. Kalau kamu ingin menjadi santri yang kokoh, tangguh, itu untuk saya juga, untuk antum semua. Antum lihat di situ ada gambar apa, ikhwan? Ya. Gambar apa, Mas? Kapal. Kapal apa? Kapal layar. Terus apa lagi? Mercusuar. Kira-kira apa kaitannya dengan pembahasan kita ini? Ya. Banyak orang yang butuh lentera. Ya. Coba antum sekali-kali berangkat ke gunung sana, lihat. Berjalan ke gunung, berjalan ke tepi pantai, lihat banyak manusia, banyak orang butuh ilmu. Ya. Semua orang mengarungi perjalanan hidup, semua mengarungi bahtera kehidupan yang penuh dengan apa? Penuh dengan ombak, penuh dengan badai, gelap. Semua butuh ilmu. Maka kalau kalian, kita ini mengambil ilmu sebagai amanah, yang itu akan menerangi diri kita pertama, kemudian juga menerangi orang lain, maka betul-betul kita akan mulia. Tapi kalau kita belajar hanya karena takut dimarahi orang tua, takut mendapatkan iqab guru, wah kalau saya tidak masuk nanti gaib, saya suruh jangan ya kawan. Nah, antum semua insya Allah belajar agama sebagai amanah, itu akan menjadikan kalian kokoh. Berikutnya ikhwan, tidak mudah putus asa. Nanti dihafalkan ya, itu 9 itu hanya contoh saja. Jadi orang jangan mudah putus asa. Antum sudah tahu tujuan hidup, antum sudah mengetahui hakikat kemuliaan. Nah, antum juga sedang belajar dan memegangnya sebagai amanah. Ketika antum menempuh hidup, ketika antum berusaha meraih kemuliaan, ketika antum berusaha untuk mendapatkan ilmu sebagai amanah, pasti banyak problematika, banyak permasalahan, banyak hal-hal yang membuat mungkin saya goncang, antum goncang. Antum jangan anggap kita ini tidak goncang, tidak pernah menghadapi kesulitan, sulit, goncang, semua manusia. Tetapi betapa bahagianya ketika seorang hamba menghadapi kesulitan-kesulitan itu dengan tawakal kepada Allah dan tidak mudah putus asa. Coba nanti kita renungkan kembali sebuah kisah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai ahsanal qasas, yaitu surah apa? Yusuf. Nah, dan Allah kisahkan, Allah ceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Nabi alaihi salatu wassalam sosok yang paling tangguh, sosok yang paling besar, sosok yang paling memiliki keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala bantu
dengan diturunkannya surah ini untuk direnungkan. Maka ikhwan, sering baca ayat ini, renungkan ayat ini di masa-masa kalian menghadapi kesulitan. Coba kalau antum mendapati kesulitan apa saja? Kesulitan finansial, kesulitan pertemanan, kesulitan pelajaran. Apakah pernah kita menghadapi problema seperti beratnya problema Nabi Yusuf? Pernah belum? Belum pernah. Pernah belum? Dan tidak pernah akan. Kenapa? Karena orang yang paling berat musibahnya, orang yang paling berat kesulitannya itu para nabi, para rasul. Kita itu siapa? Kita itu tidak pernah akan mendapatkan kesulitan seperti sulitnya para nabi dan rasul. Tidak pernah. Ya, paling kesulitan kita pelajaran sorofe angel, nilainya papat. Pelajaran nahwu gurune angel difahami, kecepetan. Problema apa lagi? Antum apa mas kalau di pondok mas? Kayaknya lagi merenungkan banyak masalah ini. Ya, saking banyaknya, aduh sampai Nah, antum mas, antum di mana mondoknya? Pageralang. Sebut yang baik-baik ya. Di Pageralang, jangan yang jelek-jelek. Baik, lanjut ikhwan. Jadi antum banyak baca kisah ini Nabi Yusuf. Kalau antum rindu dengan orang tua antum masih bisa pulang, antum masih dijenguk, antum masih bisa WA, telepon pakai telepon pondok. Ya. Nabi Yusuf dulu bagaimana bisa telepon? Dijenguk oleh Nabi Yakub? Tidak, ikhwan. Hati remuk redam. Ya. Sang ayah juga sama, berat menghadapi perpisahan dengan Nabi Yusuf. Ya. Nah, pisah sebentar saja berat. Ya. Nah, coba antum renungkan perjalanan hidup Nabi Yusuf yang penuh dengan liku. Sejak kecil ujian bertubi-tubi, itu coba baca. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau adalah kekasih Allah, orang yang paling sempurna. Nah, dikisahkan kisah itu kepada beliau. Tentu kita lebih-lebih lagi butuh untuk merenungkan agar kita menjadi santri yang apa tadi? Kokoh, tangguh. Nah, tidak lemah, loyo, mudah putus asa. Kemudian juga belum lagi kisah-kisah yang lain, saya ingatkan sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, di mana hadis ini menunjukkan semangat hidup, menunjukkan kekuatan jiwa, menunjukkan sosok yang tidak pernah putus asa. Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kamu untuk melakukan semua yang bermanfaat. Jangan lupa minta tolong kepada Allah, jangan malas. Kalau kamu sudah berusaha untuk melakukan, tiba-tiba belum berhasil, jangan kamu katakan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Oh, kalau dulu saya seperti ini, enggak kayak gini hasilnya. Tapi katakanlah apa ya ikhwan? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Jiwa akan besar. Karena kita serahkan hidup kita kepada Allah. Itu yang menjadikan seorang jadi tangguh. Nah, tidak diserahkan pada kekuatan jiwa, tidak diserahkan kepada kemampuan akal, tidak, namun diserahkan kepada Allah. Wasta'in billah wala ta'jaz. Ini perkara yang keempat ya, tidak mudah putus asa. Bagaimana agar tidak mudah putus asa? Ini diantara jalannya. Taib, galau dunia. Kenapa saya masukkan dalam salah satu telur itu yang harus dipecah?
Kenapa dimasukkan dalam telur yang harus dierami? Karena banyak hal yang menjadikan seorang mundur dari menuntut ilmu dan menjadi orang yang lemah karena galau dunia. Mondok 5 tahun seperti ini, 12 tahun, nanti setelah mondok apa? Nanti apa nanti dunia saya? Nah, ada yang berpikir seperti itu atau tidak? Bukan antum, di luar. Ada enggak kira-kira? Ada enggak? Saya rasa ada. Nah, saya yakin ada. Kenapa? Karena itu bisikan syaitan. Itu bisikan syaitan, pasti. Makanya jalan agar kita selamat dan antum menjadi tangguh ketika galau dunia, yang pertama, jangan ikuti bisikan syaitan. Apa bisikannya? Belajar agama itu membuat miskin. Nah, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu membisik-bisiki kalian untuk takut fakir. Kamu belajar dapat apa dunia kamu? Kalau ditanya seperti itu, apa jawabannya? Ada bisikan, Mas antum tolong jawab pertanyaan ini. Kalau ada bisikan itu, setan bisiki antum, kowe ngaji untuk apa? Nah, apa jawabannya? Tidak tahu? Ayo jawab. Harus dari majelis ini harus punya jawaban. Nah, harus punya jawaban. Antum harus jawab. Ya. Ada bisikan setan, Mas kamu ngaji jadi miskin, apa jawabannya? Hah? Apa jawaban antum? Hah? Hah? Jangan takut dengan apa? Rezeki gitu ya. Oh, salah satu jawaban. Yaitu kembalikan kepada iman. Ini bisikan syaitan, ya. Syaitan membisiki seperti itu. Dan kalau kemudian syaitan membisiki kita dengan kemiskinan, jawab, ana tidak percaya dengan bisikan kalian. Saya tidak akan mengikuti khutuwat syaitan. Saya yakin dengan janji-janji Allah. Saya yakin dengan janji-janji Nabi. Itu yang saya pegang. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Apa kata Allah tentang orang-orang yang menuntut ilmu? Semuanya kemuliaan, semuanya kebaikan, semuanya darajat. Semuanya darajat. Nah, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Iya kan? Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah jadikan dia faqih terhadap agama. Bahkan ma'asyiral muslimin, antum bangun pagi, kemudian antum sholat qobliyah subuh, itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu atas dasar apa kemudian orang takut miskin? Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Percayalah dengan apa kata Allah, kata Rasul. Adapun tadi itu bisikan syaitan, jangan ikuti bisikan syaitan. Kemudian juga yang kedua, segera sing-singkan lengan baju. Kalau urusannya ma'isyah, sing-singkan lengan baju. Itu saja modalnya. Antum gulung ini tangan. Oh, bukan tangan yang digulung, apa namanya? Nah, lengan baju. Maksudnya apa? Untuk kerja. Bergerak maksud saya. Bergerak tidak harus menjadi direktur, ya. Bergerak tidak harus menjadi apa namanya pemilik perusahaan, tidak. Serangga saja bisa hidup. Ada serangga yang jadi direktur? Nah, ada. Barangkali antum punya kenalan serangga yang jadi direktur. Serangga ikhwan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala makan. Cacing ikhwan dikasih oleh Allah makan. Semua dabatul ard. Semua Allah yang kasih. Semut baris nyari makan dapat.
Yang penting bergerak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rasul menyebutkan dalam hadis, kalau kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulihi, dengan tawakal yang hak, kalian akan mendapatkan rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki pagi hari dalam keadaan apa? Lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Taib. Gali potensi diri. Antum perlu menggali potensi diri. Apa potensi diri antum? Bisa antum gali, ya. Antum punya keahlian untuk menulis, terus antum gali. Barangkali dari menulis itu akan bermanfaat. Nah, antum punya kemampuan untuk membuat bubur ayam, gali kemampuan untuk membuat bubur ayam. Barangkali itu nanti akan bermanfaat. Antum punya kemampuan untuk membuat roti, buat roti yang enak, kirim ke tempat saya, ikhwan, untuk saya cek enak atau tidak. Nah, ya. Wah, kalau antum semua ngirim semua, waduh, banyak sekali ini namanya. Lanjut. Hampir selesai, ikhwan. Nah, terus menjadi orang yang bermanfaat. Antum punya cita-cita, pokoknya harus jadi orang yang bermanfaat. Jangan menjadi beban. Bermanfaat di keluarga. Antum bermanfaat di keluarga. Sebagai contoh misalnya, antum punya berapa adik? Antum akhi. Adiknya berapa? 1. Antum berapa adiknya? Tidak punya adik. Antum? Hah? 3. Toyib. Saya ambil yang paling banyak. Adiknya 3. Ada yang adiknya 10. Antum belajar serius. Belajar hafal Quran, belajar hadis, belajar nahwu, belajar sorof. Antum punya ilmu, antum pelajari itu sebagai amanah, antum ajari kepada adik-adik antum. Itu sudah membantu keluarga antum. Ya. Membantu keluarga antum. Ya. Ini kalau ini cerita ini banyak sebenarnya ini. Banyak cerita yang ingin saya sampaikan tapi waktu terbatas. Kemudian jadilah orang yang bermanfaat di pondok pesantren. Antum lulus bagaimana bermanfaat di pondok pesantren atau ketika antum masih di pondok. Ini juga banyak cerita. Tapi intinya seperti itu. Kemudian bermanfaat di tengah masyarakat. Intinya bagaimana antum menjadi orang yang bermanfaat. Nah. Baik. Nah, ini panjang ya ikhwan, persiapan membangun rumah tangga. Ini terus terang juga menjadi pemikiran para pemuda. Nah, kamu kalau ingin berkeluarga ya tidak usah mondok, berhenti saja belajar. Kalau kamu belajar terus, kapan kamu membangun rumah tangga? Jangan diikuti bisikan itu ikhwan. Persiapan lakukan sejak sekarang. Ya. Antum kepingin berumah tangga mas? Insya Allah ya kan. Ini lakukan, banyak berdoa kepada Allah, banyak berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu. Nah, jangan ragu-ragu. Nah, semua yang punya Allah kenapa harus ragu-ragu? Minta pada Allah. Jangan ikuti bisikan syaitan. Yang kedua, terus perkuat segala potensi. Antum punya potensi apa? Kuatkan potensi antum. Baik potensi ilmiah atau potensi amaliyah. Antum punya potensi apa? Antum punya potensi hifdzul Qur'annya bagus, kuatkan itu, cari sanad Al-Qur'an. Nah, antum punya kemampuan untuk fikih, pelajari hadis, terus potensi ilmiah, termasuk ilmu-ilmu dunia tidak mengapa. Antum sisipkan, belajar pertanian, belajar dan seterusnya. Kemudian tinggal di lingkungan yang baik. Itu bentuk persiapan antum membangun rumah tangga juga, tinggal di lingkungan yang baik. Berikutnya, ini rumah tangga yang baik, ikhwan. Ya, baik. Sejuk, ya kan? Rumah dari apa? Bambu, tapi banyak bunga-bunganya. Lanjut, ini tidak saya syarah. Ya. Menempuh sebab istiqomah. Ini penting agar antum menjadi kokoh. Sebab istiqomah. Yang pertama, menjaga amalan soleh meskipun sedikit. Jangan antum tinggalkan amalan soleh meskipun sedikit. Zikir pagi, zikir petang, sholat witir 1 rakaat, tidak apa-apa. Terus, ikhwan. Yang kedua, bergaul dan tinggal dengan orang-orang baik. Kita berkumpul di sini, ikhwan, juga upaya untuk kita mengerti ternyata kita banyak punya teman baik. Ini teman-teman antum, ini keluarga antum. Bergaulah dengan teman-teman yang baik. Kemudian jangan tinggalkan jalan ilmu hingga wafat. Jangan punya andai dan angan-angan berhenti belajar. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abdullah ibnul Mubarak terus menuntut ilmu sampai orang heran padahal sudah tua. Sampai kapan engkau menuntut ilmu wahai Ibnul Mubarak? Sampai mati. Jangan punya cita-cita untuk berhenti menuntut ilmu. Hatta antum sudah berkeluarga, hatta antum sudah punya anak. Lanjut.
ini banyak mengingat mati. Ini juga hal yang menjadikan orang teguh dan kokoh. Antum banyak ingat mati, karena ternyata yang mati bukan hanya orang-orang tua, ya, anak-anak muda pun ada yang mati di masa mudanya. Dengan banyak mengingat mati akan segera bertobat, dengan banyak mengingat mati akan semangat mengumpulkan bekal, ya. Dengan banyak mengingat mati akan qanaah dengan apa yang Allah berikan, dan akan pendek angan-angan. Ini 8 poin ikhwan yang kita bahas. Kalau itu semuanya dipegang baik-baik, ya, netes, maka mudah-mudahan kita semuanya, antum semuanya menjadi santri yang tangguh insyaallah taala. Nah, ini kuburan ikhwan, ya. Kita akan masuk kuburan, ya kan? Tidak ada yang tidak akan masuk kuburan, mati semuanya. Itu yang akan kita kejar, ya. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, kita masuk ke situ kuburan. Akan ditanya malaikat mungkar, malaikat nakir, man rabbuka, siapa Rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuk, siapa nabimu. Persiapannya adalah dengan menjadi santri yang tangguh, bukan menjadi santri yang loyo, santri yang lemah. La. Wallahu a'lam. Nah, saya rasa cukup ikhwan. Ini ada 24 slide, ya. Nah, kita tutup dengan slide yang terakhir, yaitu pohon korma yang rindang. Itulah perumpamaan seorang mukmin, ya, seorang mukmin yang kokoh, seorang mukmin yang berusaha menghiasi dirinya dengan cabang-cabang iman, maka dia akan tampak seperti ini, bermanfaat. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan, kakinya kokoh menghunjam berdiri di atas muka bumi ini dan bermanfaat dalam kehidupan. Ini barangkali ikhwatil kiram sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.